كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan, termasuk nikmat kemerdekaan, kemakmuran, keamanan yang Allah berikan untuk bangsa kita. Bapak Ibu, mari kita syukuri dan dengan menggunakannya untuk menunjang ketakwaan kita kepada Allah. Kalau merdeka saja tidak membuat kita mau berangkat ke masjid, kalau merdeka saja tidak membuat kita mau untuk berbondong-bondong memakmurkan masjidnya Allah, terus mau nunggu nopo? Nunggu sugih kabeh, sugih malah tambah repot. Gini betul. Mikirnya duit napa niku mikirnya pesenan ae. Riyen pesenane mboten tek kathah, seru keteng masjid donga ya Allah jenengan paring kula pesenan tek sing kathah. Begitu pesenan banyak wis ra ketok meneh teng masjid. Kulaan rono, kulaan rene. Ngeterne mriko, ngeterne mriki. Gini mboten? Ini hadirin dirahmati Allah. Jadi mari kita jaga Bapak Ibu, mari kita jaga apa yang Allah berikan pada kita, keadaan keamanan, terus kemudian keleluasaan untuk beribadah, dan kita perlu banyak-banyak bersyukur serta mendoakan orang-orang yang belum seberuntung kita, Pak. Saudara-saudara kita semuslim yang belum seberuntung kita, mereka-mereka yang punya masjid aja harus dibakar masjidnya. Bapak Ibu dirahmati Allah, mari kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, saudara-saudara kita yang sebelumnya ada konflik di India dan lain sebagainya. Wong adoh rasa ditongakne. Persaudaraan kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah mboten naming lintas negara, lintas benua, Pak. Lintas alam pun Bapak Ibu, menungso kalih jin padha-padha muslim niki panggah dulur. Cuman aturane mboten angsal tidak boleh saling tolong menolong, tidak boleh seorang manusia meminta pertolongan kepada seorang napa jin niku napa? Sama ya sebuah jadi meminta tolong kepada jin, Mas ya jin muslim panggah boten angsal. Aturane namek niku, Pak. Tapi panggah padha-padha dulure ngoten lho, Ibu. Jadi mari kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana kita menginginkan kemerdekaan bangsa kita ini dijaga oleh Allah, maka kita doakan kemerdekaan untuk bangsa lain. Sebagaimana kita menginginkan kesejahteraan, kemakmuran Allah berikan pada bangsa kita, kita doakan bangsa yang lain juga Bapak Ibu, terutama dari kaum muslimin. Kenapa? Baginda Rasulullah SAW itu sanjang, tidak ada seorang muslim pun yang mendoakan saudaranya dalam kondisi tidak hadir di situ atau gaib, kecuali malaikat akan mengatakan walaka bimislik, dan semoga kamu mendapatkan apa yang kamu doakan untuk saudaramu. Jadi pengen sesuatu Bapak Ibu niku jangan fokus berdoa untuk diri kita, Pak. Doakan orang lain, insya Allah malaikat sing dongakne kita, Bapak Ibu.
Napa pengen napa misalkan pengen putrane nggih, no duit Mas. Duit nek mesti nggih duit ya. Butuh kok marai iki pengen putrane lulus. Mboten naming ndongakne putrane Pak, tapi nggih ndongakne putrane lintune. Ya Allah, muga-muga anake Pak Fulan ke lulus, anake Pak Fulan ke diterima. Terus kemudian doakan anak kita. Hadirin dirahmati Allah, kadang lebih manjur doa kita kepada orang lain untuk diri kita Bapak Ibu dibandingkan doa kita sendiri untuk diri kita. Pripun niku? Mboten bingung nggih, ngoten niku Pak nggih. Nggih. Pengen sugih, pengen naik jabatan. Mboten naming ndongakne kula panjenengan sami piyambak mboten, tapi ndongakne wong liya. Pengen napa mulai Pak? Nggih, bapak-bapak ya bapak-bapak pengen no Pak. Rabi maneh ndongakne wong liya ae. Muga-muga nggih Pak Nur Hadi misalkan. Nggih. Masyaallah. Nggih, kita lanjutkan Bapak Ibu. Pembahasan kita kemarin Pak membahas tentang cerita si Gulam. Si Gulam pun ditangkap Bapak Ibu. Kemarin kan sudah ditangkap Pak nggih. Ditangkap Pak, fa'akhadhahu falam yazal yu'adzibhu, disiksa oleh sang raja, disiksa terus hatta dalla 'ala rahib, disiksa sing ngajari awakmu sapa? Sing ngajari awakmu sapa? Akhirnya dia bocorkan nama gurunya Pak, si rahib, si ustadz, si kiai Bapak Ibu. Faji'a bir rahib, maka didatangkanlah si rahib ini Pak. Karena di satu daerah itu Bapak Ibu, satu negara itu gurunya nggih si rahib itu Pak, maka si rahib hadirin dirahmati Allah, dia harus memilih satu sikap yang menjadi contoh untuk orang lain karena dia gurunya Pak. Ketika napa niku dia memerintahkan si Gulam, daripada sampeanku digebuk oleh tukang sihir, digebuk karo wong tuamu, mending awakmu ngapusi. Kan ngoten Pak nggih sebelumnya. Tapi berbeda sikapnya dengan si rahib Bapak Ibu. Apa yang dilakukan oleh si rahib? Faqila lahu irji' an dinik. Sampean kembali dari agamamu sekarang ini, nyembah aku gitu kata si raja. Fa'aba, si rahib ya wegah mosok menungso nyembah menungso. Fada'a bil minsyar, maka diambillah Bapak Ibu gergaji Pak. Minsyar itu gergaji. Ambilkan gergaji fi mafriki ra'si, ditaruh hadirin dirahmati Allah di sini Pak, di kepala Pak, di tengah kepala Bapak Ibu. Fasyaqqahu hatta waqa'a siqahu. Terus kemudian hadirin dirahmati Allah, nah ini Bapak Ibu, dalam riwayat, kalau di riwayat sini Pak, dibelahnya dari atas Pak, tapi saking inggil Bapak Ibu ditekoi, nanti terus ditanyai, kan ya wis mboten saged jawab Pak nggih. Makanya nanti dalam riwayat lain didatangkan dulu Pak, diancam dulu di atas kepala, tak sigar loh, sampai Anda mau murtad gitu. Terus kemudian disuruh murtad tidak mau Bapak Ibu, maka ditaruh di bawah, dibelah dari bawah Pak, dibelah dari bawah. Mboten saking inggil, saking Anda Bapak Ibu. Hadirin dirahmati Allah. Segini sikapnya si rahib Bapak Ibu bertentangan dengan apa yang dianjurkan kepada si Gulam. Kenapa seperti itu hadirin? Sekali lagi karena posisinya sebagai panutan Pak, posisinya sebagai tokoh dalam agama. Lek kiai ini wae nyerah, oh pemeneh mengke murid-murid kan ngoten Pak nggih. Apalagi nanti yang lain, kalau kiainya saja mengatakan ya wis aku tak nyembah awakmu. Lah kok kayak murid-muridnya piye? Begitulah seharusnya sikap seorang pemimpin, sikap seorang tokoh Bapak Ibu. Makanya Imam Ahmad bin Hambal Pak nggih, para ulama mengatakan laula Ahmad, kalau bukan karena Ahmad maka keimanan kita akan
selalu tipis gitu. Kalau bukan karena Ahmad, maka keimanan kita akan selalu tipis. Persis sebagaimana ucapan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan kalau bukan karena Abu Bakar, maka keimanan kita akan tipis. Imam Ahmad, Bapak Ibu, sudah kita sampaikan kemarin, satu daerah bagi satu provinsi, yaitu Baghdad, ibu kota Islam di saat itu, Bapak Ibu, ibu kota Islam yang tenar-tenarnya, Pak nggih, hadirin dirahmati Allah, ibaratnya itu Bapak Ibu lek cara disorot saking nginggil, Pak nggih, liyane do peteng-peteng, Pak, niku yang namanya lampu-lampu itu sudah banyak, Pak. Pemandian-pemandian umum nggih wonten, perpustakaan terbesar itu ada di Baghdad. Intinya di kekhalifahan Abbasiyah, Bapak Ibu, mboten enten bengi terus peteng niku mboten enten kados ngeten iki, Bapak Ibu. Orang ceritanya bengi peteng, Pak. di zaman itu loh, Bapak Ibu. Padang jinglang, orang-orang Eropa bahkan mereka mau cari ilmu kedokteran, bergurunya ke ulamanya kaum muslimin, ilmuwan-ilmuwannya muslimin yang ada di Baghdad. Mereka datang ke Baghdad, terus kemudian mereka mereka terjemahkan, ada terjemahan kitabnya kedokteran itu Ibnu Sina, Al-Qanun Fitib, ada terjemahan ini itu dan lain sebagainya. Dikenallah Al-Khwarizmi dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Itu hadirin dirahmati Allah, saat itu para ulama yang ada di Baghdad semuanya sepakat untuk bertakiyah, bukan takiyah istilah wong Syiah, Bang. Sepakat, walaupun sebenarnya takiyah itu sebenarnya bukan untuk orang Syiah. Cuman memang orang Syiah menjadikannya sebagai akidah, Pak. Sebagai akidah yang kemudian identik kalau takiyah itu mesti Syiah. Aslinya bukan, Pak. Aslinya berasal dari firman Allah, illa antattaqu minhum tuqah. Takiyah itu asal katanya sama dengan takwa. Tak kof ya nggih. Wawu, hadirin dirahmati Allah, asal katanya sama, takiyah dengan takwa. Cuman memang identik, sering dipakai oleh orang-orang Syiah, maka takiyah itu jadi identik dilakukan oleh orang Syiah. Ibadahnya napa niku, akidahnya orang Syiah. Seluruh ulama mengatakan, oh ya, mereka akan napa niku setelah istilahnya, Bapak Ibu. Koyok ngapusi tapi mboten ngapusi, Bapak Ibu. Tauriyah, Masya Allah. Mereka akan bertauriyah, yang mengatakan Al-Quran, terus kemudian Injil, Zabur, ini makhluk, padahal niki, yang makhluk niki di sini, bukan kitabnya, dan lain sebagainya. Mereka bertauriyah semua, Pak, untuk menghindari siksaan pemimpin yang zalim saat itu, kekhalifahannya kena virus paham napa niku yang di luar Ahlus Sunnah, aliran sesat, yaitu paham Mu'tazilah. Dua masa kekhalifahan, Pak, dua-duanya Bapak Ibu dulur niki, Pak, dulur. Dua-duanya hadirin dirahmati Allah berpaham Mu'tazilah. Imam Ahmad beliau dengan tegas mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, Al-Qur'an itu kalamullah. Ada yang kemudian begini juga, Pak, tauriyahnya, Pak. Mushaf, Pak, ini makhluk. Ini, Pak. Ini makhluk. Ini kan bukunya kan yang buat manusia. Kan Al-Qur'an, Bapak Ibu, Al-Quran dengan mushaf itu dua hal yang berbeda. Walaupun kita sering sering mengatakan mushaf itu ya Al-Quran. Ini kan Al-Quran itu yang kita baca itu, Pak. Bacaan kita itu, Bapak Ibu, yang Allah turunkan kepada malaikat Jibril, kepada Nabi Muhammad SAW. Bacaannya itu Al-Quran, itu kalamullah. Tapi ya bukunya, Pak, bukunya kan singgawe menungso, walaupun tulisannya Al-Quran. Ini buku, maksudnya ini buku makhluk. Al-Qur'annya bukan makhluk. Banyak bertauriyah intinya, Pak. Tapi Imam Ahmad buatan. Akhirnya beliau hadirin dirahmati Allah, hidupnya di penjara selama 2 kekhalifahan, Pak. Terus seperti itu, hampir setiap pagi, Bapak Ibu, diseret beliau keluar dari penjara, dikeluarkan dari penjara. Kalau misalkan sakit, Pak, diseret, Bapak Ibu. Terus kemudian nanti di depan pasar beliau dicambuk, seperti itu, Pak. Sampai biasanya dalam satu hari beliau itu sholatnya 300 rakaat, Pak.
gara-gara masuk penjara Bapak Ibu, sholatnya mek 150 rakaat. Mek 150 rakaat. Cuman 150 rakaat Bapak Ibu. Lek kita berapa? Sehatnya mbuh ping pira. Niku mboten kalih, mboten diitung anu lho Pak nggih. Mboten diitung napa niku salat fardune, mboten. Itu salat mutlak. Mau itu salat malam atau salat beliau waktu senggang salat, beliau waktu senggang salat, dihitung sekitar 300 rakaat dalam satu hari, Pak. Ini hadirin dirahmati Allah, gara-gara di penjara sakit, cuman setengah 50% saja beliau mampu untuk sholat. Berkali-kali beliau pernah juga diseret napa niku pakai kuda, kondisi beliau sakit, terus dicambuk sampai pingsan dan lain sebagainya. Kenapa kok beliau harus bersikap seperti itu Bapak Ibu? Kalau ndak begitu hadirin dirahmati Allah, nanti yang namanya tauriah itu akan jadi budaya yang dilakukan oleh kaum muslimin. Apa sidik tauriah, apa sidik tauriah, kan ngoten Pak nggih. Sedikit-sedikit tauriah, sedikit-sedikit tauriah. Padahal keutamaan untuk bersabar ini kan babnya bab sabar Pak nggih. Riyadhus Shalihin ini. Keutamaan untuk bersabar itu jauh lebih besar. Maka beliau menjadi imam ahli sunnah Pak. Beliau digelar punya gelar Pak nggih. Imam ahli sunnah, diberikan gelar imam ahli sunnah, imamnya ahlus sunnah. Kenapa? Karena beliau dengan tegar Bapak Ibu berdiri di atas kezaliman, hanya mengatakan Al-Quran itu kalamullah, sehingga beliau harus disiksa sedemikian rupa. Nah ini juga Pak, gurunya si Hulam Bapak Ibu, karena beliau sebagai tokoh, beliau sebagai guru, beliau sebagai kiai, ya harus teguh gitu loh, tegar. Akhirnya nanti menginspirasi seluruh umatnya Pak untuk tegar, walaupun diancam dengan siksa, bahkan sampai disiksa Bapak Ibu. Nah ini hadirin kita lanjutkan dari bawah Pak G, dari bawah digeraji Bapak Ibu. Fawudi al-minsar fasaqahu bi hatta waqa'a shiqahu. Digergaji Pak sampai dapat separuh Pak. Digergaji sampai separuh. Sentik-sentik ngoten niku hadirin yang dirahmati Allah. Summa ji'abil gulam nggih. Sentik-sentik kayak gitu itu Bapak Ibu ditanyai lagi, ayo iman kepada Allah, iman kepada raja. Dia tetap tidak mau Pak, maka dibablas nih Bapak Ibu jadi dua, hanya untuk mengatakan Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah, dia harus menanggung siksa sedemikian rupa Pak. Bersyukur Bapak Ibu, anjenengan kita nggih diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur Pak. Nggih, bersyukur Pak. Bersyukur itu bukan hanya syukur alhamdulillah, tapi nggih dimanfaatkan. Terus kemudian setelah itu summa ji'abil gulam faqila lahu, dikatakan kepada si gulam, didatangkan si gulam, diperlihatkan gitu, gurumu tak belah seperti ini, tak geraji seperti ini. Terus dia disuruh kufur lagi Pak. Ayo iman kepada raja. Fa'aba, maka dia enggan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah Bapak Ibu jalan dakwah nih Pak. Jalan dakwah itu Masya Allah Pak G, sering kali lebih banyak grunjane dibandingkan napa niku aluse. Lek kula kok kados alus ya ning diterne. Nggih. Hadirin dirahmati Allah. Kalau mau menyuarakan kebenaran Pak nggih. Kalau mau menyuarakan kebenaran Bapak Ibu dirahmati Allah, Masya Allah. Nabi Zakaria beliau harus digeraji Pak nggih. Ini kan Nabi Zakaria punya putra Yahya. Nabi Zakaria Bapak Ibu nggih, hanya karena mengingatkan sang raja saat itu, karena menikah Pak nggih, menikah napa niku innocence, napa Pak namanya Pak? Incest kok innocence. Incest nggih. Menikah sesama keluarga niku lho. Jadi adik sama kakak. Mas niku raja punya adik, dia nikahi adiknya. Dieling oleh Nabi Yahya, dieling oleh Nabi Zakaria. Akhirnya apa Bapak Ibu?
Si putri ini Pak, dengan manja dia mengatakan, saya tidak mau sampai nikah. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, beliau keluar-keluar Bapak Ibu. Beliau teriak, gak oleh ngiliki. Kalau pengen dapat siksa, kalau pengen dapat murkanya Allah, ya lanjut no. Dan beliau teriak ke sana kemari Pak. Bukan hanya mengingatkan secara langsung, tapi beliau sampaikan kepada rakyat juga. Benar ditiru, ini bahaya Pak, terus saya ditiru Pak. Hadirin dirahmati Allah, maka si putri dengan manjanya mengatakan, saya tidak mau sampai nikahi kecuali dengan salah satu maharnya itu adalah kepalanya Yahya. Maka Nabi Yahya pun Bapak Ibu jadi buron Pak, dipenggal beliau, naudzubillah, masya Allah, sampai persis seperti kisahnya Al Husain, dipenggal kepala beliau, ditaruh di nampan, dijadikan seserahan Pak, untuk nopo niku si putri itu tadi. Tidak cukup sampai di situ hadirin dirahmati Allah. Nabi Zakaria beliau diuber juga Pak, jadi buron juga Bapak Ibu. Akhirnya ada satu nopo niku satu pohon besar Pak. Pohon besar ini beliau ketika bersembunyi Bapak Ibu di dekat pohon itu, pohon besar itu tiba-tiba berbicara, ya Zakaria, hei Zakaria, masuk sini saja. Allah Subhanahu wa taala mengizinkanku, memerintahkanku untuk menolongmu. Maka pohon besar itu Pak terbelah Bapak Ibu, kemudian Nabi Zakaria masuk ke situ Pak. Sebenarnya hadirin dirahmati Allah, orang-orang tidak tahu, orang-orang Romawi waktu itu Pak dan orang-orang Yahudi yang menghasut orang-orang Yahudi Pak. Orang-orang Romawi Bapak Ibu, dia cari Zakaria di mana, tidak ketemu Pak. Sampai akhirnya ada iblis Bapak Ibu, dia menyerupai seorang manusia, kemudian mengatakan, tegoren gitu, wet gede gitu. Dalam kisah Israel Pak, tegoren wet gede gitu. Zakaria ada di situ. Piye Zakaria sama buku ono gitu sekolah ngendi? Wes tau tegoren gitu. Kalau dia mengeluarkan darah, maka napa niku berarti di situ ada Zakaria. Pas buat tegor, buat geraji mengeluarkan darah, berarti di situ ada Zakaria. Kalau tidak, maka hukumlah saya. Oh, karena di mana-mana tidak dapat Pak Is, ya wis ora apa-apa, tegur aja. Hadirin dirahmati digeraji Bapak Ibu. Akhirnya benar Pak, Nabi Zakaria ada di dalam situ Pak. Sudah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagian rupa Pak. Tapi sing jenenge takdir Bapak Ibu, kalau sudah bawa surat jalan Pak nggih. Kalau sudah bawa surat jalan hadirin, tidak ada yang bisa melindungi si manusia ini atau melindungi siapapun dari takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Mau didelik nih primpen ngoten niku Bapak Ibu panggah situ. Dan hadirin yang dirahmati Allah, ketika beliau digeraji kayak gitu tuh Pak, beliau sempat merintih Pak. Terus kemudian malaikat Bapak Ibu yang hadir di situ mengatakan, "Hei Zakaria, Allah memerintahkanku, kalau engkau merintih kesakitan, maka aku akan balikkan bumi dari bumi kaummu." Apa yang dilakukan Nabi Zakaria Pak? Beliau langsung mendel Bapak Ibu. Digeraji kayak gini tuh Pak, saking sayangnya dengan umatnya, tidak mau Pak, umatnya dibalik, umatnya disiksa, tidak diberikan kesempatan untuk bertobat. Beliau tidak mau Bapak Ibu, beliau tahan rintihannya itu Pak. Demikian rupa itu Bapak Ibu. Jadi jalan dakwah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya kadang menuntut nyawa Bapak Ibu untuk dipasrahkan. Maka banyak-banyak bersyukur Pak kita Pak yang diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di luar negeri salat di masjid mulai dibedili kan Pak Ada orang hanya gara-gara napa niku? Gara-gara terinspirasi oleh video game, akhirnya dia masuk masjid dibedili. Yang putih nih Pak. Australia atau di mana Pak? Nauzubillahi min syarri dzalik. Atau bahkan hadirin dirahmati Allah sampai karena dakwah Bapak Ibu, karena dia harus mengatakan perkataan yang benar, dan firman Allah jelas Pak, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hei orang-orang yang beriman, takwa kalian kepada Allah. Ini sedaya iman nggih. Iman. Maka perintahnya Allah takwa. Yang kedua napa? Wa qulu qawlan sadida. Ngomong omongan yang lurus, sing bener gitu. Qulil haq walau kana murran. Katakanlah yang hak walaupun ya cukup pahit Bapak Ibu.
Walaupun memang tidak semua orang mampu Pak, tapi setidaknya sedikit demi sedikit Pak, kita berusaha untuk mengatakan yang hak walaupun itu pahit hadirin. Ini alhamdulillah Bapak Ibu nggih. Ketika ini rame masalah napa niku Palestina Pak. Secara konstitusi kan napa niku kita sudah memutus hubungan dengan Israel. Kan ngoten nggih. Ya alhamdulillah hadirin dirahmati Allah. Ini kalau secara konstitusi mboten ngoten niku orang-orang kaum muslimin yang membela orang-orang Palestina ya bakal lebih banyak yang tidak setuju. Begitu rame saja Bapak Ibu nggih di sosial media itu langsung dilokno. Kapan ini buka donasi? Ayo donasi untuk memperkaya diri dan lain sebagainya. Ini hadirin dirahmati Allah, sekali lagi Bapak Ibu, ketika hal ini terjadi Pak nggih, yang perlu kita tanyakan pada diri kita sendiri, kita ada di mana? Iki ngadeg teng pundi? Apakah kita berdiri di barisannya nggih Presiden Amerika, Perdana Menterinya Inggris, terus kemudian Perdana Menteri atau Presidennya India dan lain sebagainya, barisannya orang-orang Israel membenarkan apa yang dilakukan oleh Israel, atau kita berada di barisan kaum muslimin yang seharusnya kita membantu mereka walaupun Bapak Ibu dengan doa. Ada sebuah hadis Pak G. Ini sebuah hadis yang perlu kita pertimbangkan Bapak Ibu ketika kita tidak bersikap, tidak mengambil sikap, ndak condong ke sana, ndak condong ke sana. Yo sing apik iki yo aku tak ning tengah-tengah wae, aman. Nah, aman Pak G. Aman ning tengah-tengah iku aman. Ora buak-buak rono, ora buak-buak rene. Aman. Ini hadirin dirahmati Allah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu? Ma min ri'in, tidak ada seorang pun kata Rasulullah dalam riwayat Imam Ahmad, hadisnya hadis yang sahih Pak. Yakhdulum ra'an musliman, dia menghinakan seorang laki-laki muslim, inda mautinin tantahiku fi hurmatuhu, yang mana si muslim ini dia sedang dilanggar keharamannya, kehormatannya, wa tantaqisu fihi irdatuhu, kehormatannya pun dilucuti, illa khadalahullahu azza wa jalla, kecuali nanti Allah azza wa jalla akan menghinakannya, fi mautinin, di satu tempat, yuhibbu fihi nusratuhu, dia mengharapkan pertolongan Allah. Imam Abu Thayyib Abadi dalam kitabnya Aunul Ma'bud ketika mensyarah hadis ini, beliau mengatakan maksud hadisnya itu begini Bapak Ibu. Kalau ada orang melihat saudaranya semuslim tinggal di satu negara, tinggal di satu daerah, di mana dia tinggal di situ itu kehormatannya direnggut, dia dizalimi sedemikian rupa, ini orang bisa nolong, bisa, entah itu menolong dengan tenaga atau menolong dengan harta, lek mboten saged ya menolong dengan doa. Iso rakyat tang doa niku iso, tapi dia ndak mau peduli Bapak Ibu. Apa ancaman Rasulullah SAW? Kecuali nanti kalau dia dapat kezaliman, dia mengharapkan, ya Allah jenengan tulung kula niki dizalimi ya Allah. Apa kata Rasulullah SAW? Allah subhanahu wa ta'ala akan menghinakannya dan tidak akan menggubrisnya, sebagaimana dia tidak menggubris saudaranya yang direnggut kehormatannya di tempat lain. Ini hadirin dirahmati Allah atas Bapak Ibu. Setidaknya Pak G, jadi sikap kita Pak, mau kita di tengah, mau bela Palestina, berdiri mendoakan mereka Pak G, atau malah justru berdiri membela orang-orang Israel, sikap kita yang mana itu Pak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Tetap akan dimintai pertanggungjawaban Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan hadirin nggih. Jadi jalan dakwah nggih ngoten niku Pak nggih. Kadang wis grunjal Pak. Dan kadang sebagaimana Imam Al-Bukhari, karena saking pinternya beliau, banyak orang yang suka, mesti Bapak Ibu tetap enten sing boten seneng. Gini boten Pak? Lah kok boro-boro Imam Bukhari, boro-boro kula panjenengan sami Bapak Ibu, Allah itu loh kurang berjasa nopo? Kan ngoten Pak nggih. Ndak kita minta aja sudah dikasih oleh Allah. Lahir ceprot kita belum bisa minta, ya Allah kula nyuwun napa niku susu ya Allah, langsung diparingi Pak susu Bapak Ibu sak wadah-wadah bisa.
Masya Allah hadirin. Dereng saged nyuwun niku Pak diparingi Bapak Ibu. Belum bisa minta, belum bisa ngatong Pak, langsung dikasih makanan dan lain sebagainya. Hadirin dirahmati Allah, Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang Bapak Ibu, nggih. Kayak gitu itu loh, masih ada yang menghujat Allah. Masih ada yang mengatakan, "Ra enek jenenge Tuhan iku gak enek. Tuhan iku ya telu" dan lain sebagainya. Ini kan penghinaan kepada Allah. Gimana mboten Bapak Ibu? Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Kalau Allah Sang Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Dia yang Esa, Dia yang rahmatnya itu tidak bisa dihitung Bapak Ibu. Itu masih aja dihujat Pak, apalagi cuman kita Pak, seorang manusia sing iso nglakoni apik, iso nglakoni sing awon, kan ngoten Pak. Bisa melakukan kesalahan, bisa melakukan satu kebaikan. Ya mesti wonten Bapak Ibu. Cuman kalau kita berpegang teguh dengan agamanya Allah, kemudian dihancurkan nama kita Bapak Ibu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman ngeten hadirin. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Orang-orang yang mereka itu mengatakan Rabbunallah tsumma istaqamu. Orang-orang yang mengatakan dan mengikrarkan Rabb saya adalah Allah, kemudian dia beristiqomah. Dia mentauhidkan Allah, dia beristiqomah Bapak Ibu. Maka nanti Allah akan diturunkan hadirin para malaikat yang akan memberikan semangat motivasi untuknya. Dan kemudian malaikat itu mengatakan nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami ini, para malaikat ini yang diutus oleh Allah adalah wali-wali kalian, kekasih-kekasih kalian yang mengurusi urusan-urusan kalian di dunia maupun di akhirat. Nggih. Hadirin yang dirahmati Allah, di dunia maupun di akhirat niku napa? Di dunia mungkin dijelek-jelekan Pak nggih. Karena dia berpegang teguh dengan agamanya Allah, berbeda dari yang lain Pak, akhirnya dijelek-jelekan Pak. Oleh Allah Subhanahu wa taala akan dibersihkan. Imam Al-Bukhari dijelek-jelekan, beliau harus diusir dari Bukhara, tempat tinggalnya, di kampung halaman beliau. Diusir beliau singgah di kota sampingnya. Ada di Naisabur. Tempat lahirnya Imam Muslim Bapak Ibu, muridnya Imam Al-Bukhari. Di situ ternyata diusir lagi Bapak Ibu. Beliau akhirnya pergi lagi Pak. Meninggal beliau di pertengahan jalan, di tengah padang pasir Bapak Ibu. Beliau sampai berdoa kepada Allah, ya Allah, daqat alayyal ardu bima rahubat. Bumi niki sing jembar niku rasane sempit ya Allah. Sempit. Bayangkan Pak, sekian puluh tahun Bapak Ibu ngerantau Pak nggih, pinter begitu sampai di kampung halamannya Pak. Karena orang-orang dengki beliau difitnah sedemikian rupa, akhirnya harus diusir Pak. Kan sakit Bapak Ibu. Gini mboten? Akhirnya dimusuhi oleh hampir satu bangsa Pak. Terus kemudian dia pindah ke sampingnya juga. Begitu juga Bapak Ibu. Tidak ada yang hadir. Orang-orang mereka Bapak Ibu nggih, bahkan yang tidak dekat betul dengan Imam Bukhari Pak, seperti Imam Muslim, hanya ada beberapa orang Bapak Ibu yang benar-benar kenal siapa Imam Al-Bukhari, benar-benar kenal. Kalau orang-orang kan hadirin cuma dengar saja Imam Bukhari jeniusnya kayak apa. Sempat beliau memang mengatakan tadi Pak, beliau ketika ditanya Al-Quran itu apakah makhluk atau bukan, beliau mengatakan tadi bertauriyah, yang namanya Al-Quran, Injil, Zabur, sambil guyon Pak. Tapi ternyata hadirin, ucapan beliau itu di framing sedemikian rupa, pokoknya Imam Bukhari itu sesat tinggi. Beliau Mu'tazilah, akhirnya seluruh negeri benci Bapak Ibu. Khususan niki si pemerintahannya waktu itu. Kemudian dibuang beliau, pindah ke Naisabur, begitu pula dihasut ke sana Pak. Di tengah-tengah padang pasir Bapak Ibu, beliau meminta, ya Allah, jenengan wafatkan saya. Seorang ulama besar Pak nggih. Amirul Mukminin fil hadis, pemimpin orang-orang beriman dalam bidang hadis Bapak Ibu. Ini manusia yang fenomenal, buat enten duanya, ndak ada duanya Pak. Enten Bapak Ibu yang dirahmati Allah zaman sekarang sing napa niku yang dengar sesuatu langsung hafal Pak. Enten mboten Bapak Ibu? Diwaos nggih, misalkan nggih ngrungokne murotal Pak. Sehari ngoten mirengne murotal 30 juz, sesuk kon baleni langsung apil, mboten hafal Pak. Wah, apil Bapak Ibu. Nggih, sak mandek-mandeke, sak intonasine, sak lagune wapal Pak. Ini hadirin dirahmati Allah, beliau hafalannya sekian juta hadis Pak. Enten Pak sing hafal ngoten niku Pak. Nggih.
Masya Allah. Ini hadirin dirahmati Allah, meninggalnya dalam kondisi kayak gitu tuh Pak, terkucil Bapak Ibu. Tapi apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah bersihkan nama Imam Al-Bukhari. Tidak ada seorang muslim pun kecuali tahu raketang mirang Pak. Oh, Bukhari, Muslim, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kita boten Bapak Ibu. Itulah janji Allah. Jadi hadirin dirahmati Allah, ketika kita mengatakan yang hak Bapak Ibu nggih, yus abot Pak nggih. Kadang abot, kadang kalau kita punya komunitas ngeten iki Bapak Ibu, ya iso napa niku bisa mengatakan yang hak. Tapi lek pas napa niku komunitasnya pas ternyata melenceng kabeh arep ngomong ora iki yo sungkan. Lah kabeh yo nampa e. Mosok aku gak nampa kan yo sungkan. Wah, sok suci, ora nampa. Wong angel ora iso dijak kerja sama dan lain sebagainya. Nggih Bapak Ibu. Nggih. Ini hadirin abot. Tapi ketika napa niku, ketika kita meneguhkan hati kita, mengatakan yang hak walaupun pahit Bapak Ibu, mungkin di kelompok itu hadirin, di komunitas itu dijelek-jelekkan nama kita. Tapi nanti ada masanya Allah akan mengharumkan nama kita. Orang-orang itu akan dibuat sadar, oh iya bener. Toh, asli sing diomongne Pak Fulan nggih, asli sing diomongne Pak Handoko iki bener asline. Nggih. Piye to? Saiki awake dhewe kena geteh to, kena getahnya kan, kena telutuhe kan. Ya, beliau pengen nggih beliau napa niku ndak kena getihe walaupun ra etuk nongkone, tapi kan yo ora kena getihe, nongkone liya saka kono yang lebih halal. Ini hadirin dirahmati Allah, ada masanya sekali lagi Allah Subhanahu wa taala akan mengurusi segala urusan kita di dunia Pak. Sehingga ketika orang beriman dia meninggal Bapak Ibu, namanya tercoreng Pak. Dia meninggal dalam kondisi namanya tercoreng Pak. Dia tidak sedih Pak. Yang membersihkan Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian akhirnya si Gulam Bapak Ibu karena tidak mau masuk Pak, tidak mau menyembah sang raja, tidak mau mengatakan raja sebagai Tuhannya, maka dipasrahkanlah si Gulam ila nafarin min ashabihi, kepada satu peleton pasukan Pak, pasukannya sang raja. Faqala, kemudian raja mengatakan, idhabu bihi ila jabali kada wa kada fas'adu bihil jabal fa idza balagtum dirwatahu fa in raja'an dinihi wa illa fatrahuhu. Kemudian raja mengatakan, iki loh, diserahkan beliau ke satu pasukan, satu peleton Pak, gawa ning gunung, munggah naik ke atas. Begitu sampai di puncak, tanyai lagi mau murtad enggak. Kalau mau murtad gawa mulih, lek ora gelem glundungno saka dhuwur. Ngoten Bapak Ibu, glundungno saka dhuwur. Fadhahabu bihi fasaidu bihil jabal faqala Allahumma kfinihim bima syi'ta farajafa bihimul jabal fasaqatu wa ja'a yamshi ilal malik. Kemudian dibawalah ini Gulam sampai di puncak Pak. Kemudian beliau hanya berdoa begini Pak, Allahumma kfinihim bima syi'ta, ya Allah cukupkanlah mereka dariku. Hadirin yang dirahmati Allah, posisi beliau terzalimi, posisi beliau dalam kondisi darurat, memasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati Bapak Ibu nggih. Hati-hati dengan orang Pak yang memasrahkan diri kita kepada Allah atas kezaliman yang kita perbuat. Ketika kita di atas Bapak Ibu mungkin gak kerasa menzalimi yang ada di bawah. Mungkin napa niku bawahan kita, mungkin napa niku anggota kita, mungkin keluarga kita dan lain sebagainya, mungkin pekerja kita dan lain sebagainya. Kita zalimi mereka Pak. Terus kemudian kok sampai masrah niting Allah, dia mengucap hasbiyallah wa ni'mal wakil fika, atau hasbiyallah wa ni'mal wakil, cukup bagi saya Allah dan dialah zat yang mewakiliku. Sudah memasrahkan kita kepada Allah Pak. Nabi Ibrahim saja Bapak Ibu, beliau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kemustahilan, dibakar dengan api yang menggunung Bapak Ibu. Beliau harus dilemparkan dengan manjanik. Imam Ibnu Katsir dalam sebuah riwayat mengatakan, manuk niku lek miber Pak, tinggi gile Pak, kena peluke Bapak Ibu langsung gosong Bapak Ibu. Saking panasnya. Itu hadirin dirahmati Allah, dikumpulkan kayu bakar itu
Di satu lapangan Pak nggih. Beberapa mil dari situ Bapak Ibu, tanam-tanaman itu sampai gosong Pak, sampai ikut terbakar Bapak Ibu. Tapi Nabi Ibrahim Pak, ketika datang malaikat napa niku yang menurunkan hujan, dia mengatakan, Ibrahim, sampean ngomong kok, lek njaluk tulung aku tak turunkan hujan." Datang malaikat napa niku yang bertugas untuk menjalankan angin. Terus kemudian datang beberapa malaikat Bapak Ibu, kalau sampean minta tolong ngomong kok, nanti saya akan izin kepada Allah, terus kemudian saya akan tolong kamu. Dalam riwayat lain nanti Pak, Allah kirimkan malaikat-malaikat ini Bapak Ibu, kono jaluk tolong. Jadi malaikat itu awalnya Pak, mereka datang kepada Allah, mereka datang kepada Allah, ya Allah, Ibrahim ini satu-satunya orang, walaupun hadirin itu waktu itu masih ada Nabi Lot dan juga Siti Sarah. Dalam riwayat lain beliau masih bujang Pak, waktu beliau dibakar itu beliau bujang. Makanya satu-satunya orang yang beriman di bumi itu cuman hambamu Ibrahim ya Allah. Lah kok jenengan biarkan begitu saja dibakar ya Allah? Apa kata Allah? Wis kono. Ini sampai malaikat mengatakan, ya Allah, jenengan kirimkan kita, jenengan kasih kita izin untuk menolong Ibrahim. Apa kata Allah? Ya wis kono, takon Ibrahim. Mereka para malaikat Pak, mereka menawarkan bantuannya. Ayo wis, sampai ngomong iya ngono lho, langsung tak mibrene ini, tak kirimkan hujan dan lain sebagainya. Apa kata Nabi Ibrahim Pak? Enggak, mulia. Saya enggak butuh. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu Pak. Beliau cuman, saya enggak butuh sampean. Malaikat itu Pak, datang itu Bapak Ibu disuruh pulang Pak. Oh mulia Pak. Masya Allah. Ini malaikat Bapak nggih. Beliau cuma mengatakan, yang saya butuhkan saat ini cuma Allah saja. Maka Allah pun mengatakan kepada api, ya naru, ya nar, kuni bardau wa salaman ala Ibrahim. Api, jadilah kamu dingin, jadilah kamu menyelamatkan, menyejukkan untuk Ibrahim. Hadirin dirahmati sekali lagi, jangan sampai Bapak Ibu, kezaliman kita membuat orang dia bersimpuh di pertengahan malam. Dia nangis, ya Allah, atasan kula si fulan niki ya Allah, jenengan paringi teguran. Hadirin dirahmati Allah, dongane orang yang terzalimi Pak, malaikat itu boten saged nampik Bapak Ibu. Apa boleh mau dialang-alangi 7 langit Pak. Malaikat nampik niku boten saged, langsung mengguncang arsy Allah. Ada beberapa hal yang mengguncang arsy Allah Pak, termasuk doanya orang yang terzalimi, terus tangisannya anak yatim yang terzalimi, terus kemudian tangisan orang tua yang terzalimi. Nggih, perkataan Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang mau ditanyakan? Oh, nggih, monggo silakan. Nggih. 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 Jadi ngeten, persis kalau saya napa niku ngisi salat kusuf atau salat khusuf, salat gerhana, yang sering kali saya sampaikan ngeten. Kita salat itu tidak membuat kita salat atau tidak salat, gerhana itu tetap akan dihilangkan oleh Allah. Lalu sebutan. Gerhana tetap kayak gitu itu Bapak Ibu. Ya tetap selama ini panggah dihilang no. Terus salat kita untuk apa? Untuk apa? Memang salat kita itu hadirin dirahmati Allah, bukan supaya Allah Subhanahu wa taala menghilangkan gerhana itu semata mboten. Tapi memang salat kita itu Bapak Ibu untuk, memang itu ibadah Pak. Ibadah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita, yang mana entah itu berefek pada perputaran gerhana, menapa niku pergeseran gerhana atau tidak, tetap akan ada pahalanya. Kita sholat atau tidak sholat, itulah yang berpahala. Bukan napa niku, kita tidak fokus ke tujuannya, nanti gerhananya ben cepet hilang. Mboten. Begitu pula dengan doa.
Ada napa niku ada seorang, misalkan di seorang wanita datang, Pak Ustadz, anak saya tuh kula kan salat tuh panggah mboten purun. Sampai beliau sepuh sanjang, kula niku sampai nangis-nangis terus niku. Pengen anak saya salat. Apakah saya harus berhenti di situ? Mboten, saya sampaikan jangan berhenti. Doakan terus. Terus saya harus nunggu sampai kapan? Walaupun panjenengan harus meninggal duluan, belum melihat perubahan anak, nggih, perubahan anak, tetap panjenengan haruslah berdoa sampai meninggal. Entah nanti kapan Allah Subhanahu wa taala kasih perubahan, wallahu a'lam, pasrahkan kepada Allah. Begitu pula kan dengan bangsa kita. 300 abad, 300 tahun kan nggih. 300 tahun ini kan dongo. Niki lek Palestina apa enten 100 tahun niki. Baru 80 oh sudah nggih langkung nggih. Nggih. 80 apa berapa itu, Pak? Awal kali 67. 1967. Nah, itu kan hadirin nggih niku kan panggah dijajah. Sama, Pak. Bangsa kita ini 300 tahun, Pak. Yang sing donga niku pun sedo. Donga malih sampai sedo malih. 4 generasi. Tapi tetap tidak berhenti berdoa. Nggih, jadi tetap sing salah sinten? Nggih, mboten enten sing salah. Memang Allah sudah menggariskan Bapak Ibu kayak gitu itu. Dalam sebuah hadis disebutkan Ardus Syam, napa niku daerah Syam. Syam itu Palestina, terus sebagian dari Irak, sebagian dari Suriah. Syam itu adalah daerah yang akan penuh dengan huru-hara kata Rasulullah. Makanya sampai didoakan oleh Nabi, nggih, semoga Allah memberkahi bumi Syam. Cuman huru-hara akan selalu ada di sana. Itulah hadirin dirahmati Allah, persis seperti apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Orang Arab rampung niki, duka rampungnya kapan? Mungkin setelah napa niku munculnya Imam Mahdi atau kapan? Wallahu a'lam bishawab. Gitu nggih. Jadi sampai nanti napa niku sampai di Bukit Tursina itu kan juga ada di daerah Syam sana, Pak nggih. Bukit Tursina kan ada di sana juga. Itu sampai Ya'jud wa Ma'jud pun ini huru-hara. Kaum muslimin nanti napa niku berperang dengan orang-orang Yahudi yang menjadi pengikutnya Dajjal. Begitu dibinasakan, muncul Ya'jud wa Ma'jud terus sampai Nabi Isa akhirnya berdoa, Ya'jud wa Ma'jud dibunuh, dimatikan oleh Allah. Ya selesainya di situ itu. Ya Allah a'lam bishawab. Jadi tetap kita hanya perlu untuk berdoa, supaya saudara-saudara kita diberikan keteguhan. Setidaknya doa itu kalau belum bisa memberikan kemerdekaan untuk saudara-saudara kita, doanya malaikat untuk kita itu yang kita harapkan. Sehingga bangsa kita tetap terus terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kemerdekaan, dan semoga diberikan kemakmuran. Mendoakan bangsa lain, malaikat akan mendoakan bangsa kita. Ngoten nggih. Jadi banyak hikmah di balik doa. Wallahu alam. Ada lagi mungkin? Oh ada. Oke, satu. Ibu-ibu mungkin, ibu-ibu anten mboten? Enggak ada? Monggo. Saya yakin bahwa saya pemimpin Hamas itu mengerti bahwa kekuatannya tidak akan mungkin bisa mengalahkan Israel. Karena Israel memang dalam pencarian kekuatan dan sebagainya. Apakah tindakannya itu yang pasti menyengsarakan banyak orang, banyak Israel? Apakah ini masih bisa didapatkan bahan? Nggih. Bung Tomo harus membumi hanguskan Surabaya untuk mengusir penjajah. Apa yang dilakukan Bung Tomo itu salah. Salah mboten Bapak Ibu? Terus kemudian napa niku Sultan Jogja ketika Belanda nyerang Jogja nggih, setelah napa berapa tahun? 2 tahun atau berapa tahun itu, Pak? Setelah kemerdekaan Jogja dibombardir. Akhirnya napa niku Sultan Jogja harus menyerukan, ya kita lawan. Walaupun napa niku rakyat Jogja pun harus banyak menanggung kerugian. Tapi apa salah? Jadi ya memang hadirin dirahmati Allah, resikonya kayak gitu itu Bapak Ibu. Makanya napa niku ya kita banyak-banyak berdoa. Wis lah
Tidak perlu untuk mendamba-dambakan, pengen perang mboten usah. Ya kita ngelawan pun Bapak Ibu tetap akan ada yang kita tanggung kan ngoten. Jadi mboten salah juga mereka, karena mereka menuntut kemerdekaan dan harus ditanggung oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih. Dan kadang-kadang Bapak Ibu nggih ngoten niku memang disetting, Pak. Disettingnya pripun? Orang-orang Yahudi mereka membocorkan sesuatu supaya ada ada aksi dari teman-teman yang ada di Palestina yang kemudian nanti melegalkan sikap mereka untuk menghanguskan Palestina. Tapi wa makaru wa makarallah. Mereka bermakar, Allah pun punya makar. Nggih, wallahu khairul makirin. Allah itu yang sebaik-baik yang membuat makar. Maka mungkin cukup nggih Bu Ibu? Ya. Itu mungkin yang bisa kita bahas di pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Nggih. Aku qouli hada astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وآل محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.